Bayangkan ini. Abad ke-13 Asia Tenggara, di mana Kerajaan Majapahit akan bangkit dan meninggalkan jejak yang tak terhapuskan dalam sejarah. Ini adalah masa yang penuh gejolak, di mana kekuasaan direbut oleh pihak yang paling licik dan hilang oleh pihak yang paling lemah. Di tengah lanskap dinamis ini, sebuah kerajaan sedang berkembang siap menorehkan namanya dalam sejarah zaman Kerajaan Majapahit. Majapahit muncul pada akhir abad ke-13 di Pulau Jawa, sebuah negeri yang diberkahi tanah subur dan jalur laut yang strategis. Di bawah pemerintahan raja-rajanya yang ambisius, kekaisaran ini memperluas jangkauannya, membentang dari Sumatera hingga Timur Kalimantan, dan dari Filipina Selatan hingga tepi New Guinea. Pada puncaknya, negara ini merupakan kekuatan yang tangguh, pusat kebudayaan, perdagangan dan kekuasaan di Asia Tenggara. Tapi apa yang membuat Kerajaan Majapahit benar-benar penting dalam sejarah Indonesia? Ini lebih dari sekedar ukuran atau kekuatan militernya. Kerajaan ini mewakili kekuatan pemersatu, menyatukan beragam budaya dan masyarakat di bawah satu bendera. Ini adalah tempat meleburnya ide-ide, tempat tradisi Hindu-Buddha berkembang sering dengan adat istiadat setempat. Dan hal ini tidak hanya meninggalkan jejak pada lanskap fisik. Dengan prestasi arsitektur yang menggesankan seperti terakota dan patung Majapahit, namun juga pada lanskap budaya dan politik di wilayah tersebut. Namun, semua kerajaan, betapapun besarnya, pada akhirnya akan mengalami kemunduran. Tak terkecuali Majapahit. Pada abad ke-15, perselisihan internal dan tekanan eksternal mulai melemahkan fondasi kekaisaran. Wilayahnya yang luas terbukti sulit untuk dikendalikan, dan perlahan-lahan, Majapahit mulai kehilangan kendali atas wilayah kekuasaannya. Kerajaan yang dulunya perkasa kini mulai memudar. Masa kejayaannya tinggal kenangan. Dalam kisah besar kekuasaan dan politik ini, ada satu sosok yang menonjol, Gajah Mada. Ia adalah seorang pria yang mempunyai ambisi dan keterampilan yang besar. Seorang Perdana Menteri yang akan memainkan peran penting dalam naik turunnya Kerajaan Majapahit. Tapi itu adalah kisah untuk adegan lain. Sekarang siapakah Gajah Mada? Lahir dalam ketidakjelasan, dia akan bangkit menjadi kekuatan di balik takhta. Dari awal yang sederhana, Gajah Mada ditakdirkan untuk menjadi besar. Lahir pada akhir abad ke-13. Kehidupan awalnya masih diselimuti misteri. Yang kami tahu, dia adalah orang biasa, berasal dari keluarga sederhana di Jawa Timur. Menariknya, namanya berarti Jenderal Gajah, sebuah gelar yang kokoh untuk seseorang yang akan tumbuh menjadi raksasa dalam sejarah Indonesia. Sebagai seorang pemuda, Gajah Mada memasuki istana Kerajaan Majapahit, sebuah kerajaan luas dan berpengaruh yang tersebar di sebagian besar Asia Tenggara. Di sini ia akan mempelajari nuansa kenegaraan dan peperangan. Mengasah keterampilannya di bawah pengawasan para pejabat istana dan ahli strategi militer berpengalaman. Kecerdasannya yang tajam dan tekadnya yang pantang menyerah tidak luput dari perhatian. Kenaikan pangkatnya sangat pesat. Dia bertugas dalam berbagai kapasitas di pengadilan, membuktikan nilainya berkali-kali. Gajah Mada bukan sekedar orang yang bertindak, tapi juga seorang pemikir, seorang visioner yang melihat melampaui batas-batas zamannya. Prestasi puncaknya terjadi pada tahun 1331 ketika ia diangkat sebagai patih, atau Perdana Menteri, Kerajaan Majapahit. Posisi ini, yang kedua setelah raja, merupakan bukti kemampuannya dan kesetiaannya yang tak tergoyahkan kepada kerajaan. Dia adalah kekuatan di balik takhta, orang yang memegang kendali kekaisaran. Namun Gajah Mada tidak puas hanya mempertahankan status berbagi. Dia mempunyai impian dan ambisi besar untuk kerajaan tercintanya. Ia membayangkan Nusantara bersatu, sebuah istilah yang mengaku pada Kepulauan Indonesia di bawah bendera Majapahit. Gajah Mada kini diposisikan untuk memimpin Kerajaan Majapahit menuju puncak kejayaannya. Namun kisahnya baru saja dimulai, ujian sesungguhnya ada di depan. Akankah ia berhasil mewujudkan visi besarnya, atau akankah ambisinya justru membawa kehancurannya? Para pendengar yang budiman, itu adalah kisah untuk lain waktu. Dengan Gajah Mada sebagai pemimpinnya, Kerajaan Majapahit siap menjadi kekuatan yang tak terbendung. Tokoh perkasa ini, yang dikenal karena pemikiran strategisnya dan dedikasinya yang tak tergoyahkan, memberikan pengaruh yang signifikan terhadap jalannya sejarah kekaisaran. Pemerintahan Gajah Mada ditandai dengan serangkaian kebijakan yang bertujuan untuk memperkuat pengaruh kesultanan. Salah satu kebijakannya yang paling menonjol adalah pembentukan pemerintahan terpusat yang kuat. Langkah ini menciptakan sistem administrasi yang lebih terorganisir dan efisien, yang memainkan peran penting dalam ekspansi kekaisaran. Selain kehebatan administratifnya, Gajah Mada juga merupakan pemimpin militer yang tangguh.
kampanye militernya bersifat strategis dan ambisius, bertujuan untuk memperluas wilayah dan pengaruh kekaisaran. Kemenangannya bukan sekedar perebutan tanah tetapi juga memantapkan posisi Majapahit sebagai kekuatan dominan di wilayah tersebut. Namun, ambisi Gajah Mada tidak terbatas pada penaklukan militer saja. Dia mempunyai visi besar untuk kekaisarannya yang melampaui batas-batas perluasan wilayah belaka. Visi ini terangkum dalam Sumpah Palapa yang terkenal, sebuah sumpah untuk menyatukan kepulauan Indonesia di bawah kekuasaan Majapahit. Sumpah ini bukan sekedar pernyataan ambisi, tapi bukti komitmennya terhadap kekaisaran. Sumpah Palapa merupakan sebuah tugas yang sangat besar, namun Gajah Mada tidak menyerah begitu saja. Dia mengejar tujuan ini dengan tekad yang tiada henti, bekerja tanpa kenal lelah untuk membawa pulau-pulau yang berbeda di bawah bendera Majapahit. Usahanya, meskipun menghadapi berbagai tantangan, pada akhirnya menghasilkan era persatuan dan kemakmuran yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi kekaisaran. Masa pemerintahan Gajah Mada merupakan masa pertumbuhan dan perluasan yang signifikan bagi kerajaan Majapahit. Kebijakan-kebijakannya, kampanye militernya, dan upayanya yang sungguh-sungguh dalam melaksanakan Sumpah Palapa, semuanya berkontribusi pada naiknya kejayaan kekaisaran ini. Kepemimpinannya tidak hanya meninggalkan jejak yang tak terhapuskan dalam sejarah kesultanan, namun juga membentuk perjalanan sejarah Indonesia. Di bawah kepemimpinan Gajah Mada, kerajaan Majapahit mengcapai masa kimasannya. Warisannya merupakan bukti visi strategisnya, dedikasinya yang tak tergoyahkan, dan pengaruhnya yang besar terhadap kekaisaran yang ia layani. Tetapi bahkan kejatuhan yang paling besar sekalipun, ambisi Gajah Mada akan menyebabkan kejatuhannya. Seiring dengan berkembangnya kekuasaan Gajah Mada, ambisinya pun meningkat. Ia memimpikan persatuan Nusantara di bawah pemerintahan Majapahit, sebuah mimpi yang pada akhirnya akan membawa kehancurannya. Kerajaan Sunda, salah satu kerajaan merdeka terakhir yang tersisa, menjadi sasaran kebijakan ekspansionisnya. Hal ini berujung pada peristiwa tragis yang dikenal dengan peristiwa Bubat. Peristiwa Bubat adalah pertemuan diplomatik yang membawa malapetaka antara kerajaan Majapahit dan kerajaan Sunda. Pernikahan yang seharusnya berjalan damai, namun berakhir dengan konflik berdarah. Gajah Mada, dalam ambisinya, telah melampaui batas. Dampak dari kejadian ini sangat parah hingga menyebabkan Gajah Mada terjatuh dari kejayaan karena malu dan kehilangan kekuasaannya. Gajah Mada menjalani sisa hari-harinya dalam ketidakjelasan. Impiannya untuk menyatukan Nusantara masih belum terwujud semasa hidupnya. Namun, bahkan setelah kematiannya, pengaruh Gajah Mada tidak dapat dihapuskan. Warisan Gajah Mada terus membentuk budaya dan sejarah Indonesia. Namanya disebutkan dalam Ikrar Nasional Indonesia, yang dikenal sebagai Sumpah Pemuda, yang menggemakan impiannya untuk mempersatukan Nusantara. Patung-patung dirinya berdiri tegak di banyak wilayah di Indonesia, sebuah bukti pengaruhnya yang abadi. Kisahnya juga diabadikan dalam puisi epik Indonesia, Negara Kertagama. Puisi yang ditulis pada masa kerajaan Majapahit, ini menceritakan kehidupan dan masa Gajah Mada. Ini berfungsi sebagai catatan sejarah yang berharga, memberikan gambaran sekilas ke masa lalu. Namun mungkin bagian terpenting dari warisan Gajah Mada adalah semangat persatuan yang ia junjung. Visinya tentang Nusantara yang bersatu terus menginspirasi bangsa Indonesia. Menjadi simbol kebanggaan dan persatuan bangsa, kisah Gajah Mada adalah kisah tentang ambisi, kekuatan, dan visi untuk Indonesia bersatu. Mari kita meninjau kembali perjalanan yang telah kita tempuh hari ini kembali ke jantung kerajaan Majapahit. Dalam perjalanan penjelajahan kami telah melintasi naik turunnya kerajaan Majapahit, sebuah entitas kuat yang pernah tersebar di sebagian besar Asia Tenggara. Dimulai pada akhir abad ke-13, kerajaan Majapahit berkembang pesat di bawah kepemimpinan para penguasa yang rajin, mencapai puncak kekuasaan dan pengaruhnya pada abad ke-14. Salah satu orang yang memainkan peran penting dalam era ekspansi ini adalah Gajah Mada, Perdana Menteri Kekaisaran yang karismatik. Kehidupan dan karyanya, yang ditandai dengan upaya penyatuan dan perluasan yang tiada henti, secara signifikan membentuk lintasan kerajaan Majapahit. Masa pemerintahan Gajah Mada bukan hanya sekedar penaklukan wilayah, ini adalah periode perkembangan budaya dan ekonomi yang meninggalkan jejak yang tak terhapuskan di wilayah tersebut. Dengan Sumpah Palapa atau Sumpah Palapa yang terkenal, Gajah Mada berjanji tidak akan mencicipi bumbu apapun sampai ia menyatukan kepulauan Nusantara di bawah kekuasaan Majapahit. Sumpah ini merangkum komitmen dan dedikasinya kepada kekaisaran, dan kegigihan inilah yang membuat kerajaan Majapahit memperluas perbatasannya jauh dan luas.
Namun seperti semua entitas besar, Kerajaan Majapahit pada akhirnya mengalami kemunduran. Kepergian Gajah Mada menandai awal dari akhir ketika perselisihan internal dan ancaman eksternal secara bertahap menggikis kekuatan kekaisaran. Meski runtuh, peninggalan Kerajaan Majapahit dan Gajah Mada tetap bertahan. Saat ini, mereka dikenang bukan hanya karena kekuatan militernya, namun juga karena kontribusinya terhadap budaya dan identitas Indonesia. Dari seni dan arsitektur yang rumit hingga tradisi dan cerita rakyat yang abadi, pengaruh Kerajaan Majapahit terjalin dalam tatanan masyarakat Indonesia kontemporer. Dan inti dari narasi ini adalah Gajah Mada, simbol persatuan dan ketekunan. Kisah Gajah Mada dan Kerajaan Majapahit merupakan bukti sejarah Indonesia yang kaya dan dinamis.